Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Badarus Syamsi. Apa kabar saudara? Masih sempurna puasanya? Semoga tetap sehat menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kata mutiara dari kalangan pengamal tasawuf. Kalau sebelumnya dari kalangan filsuf, maka pada kali ini dari kalangan pengamal tasawuf. Tokoh kali ini yang akan kita bacakan kata mutiaranya adalah Ali Al-Asbihani. Anda bisa dapatkan tokoh ini dari kitab Ar-Risalatul Qushairiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi. Di dalamnya ada nama-nama para pengamal tasawuf. Baik, kita kembali ke Ali Al-Asbihani. Suatu ketika Al-Asbihani ini pernah berkata seperti ini: segera menaati perintah Allah adalah suatu tanda mendapatkan taufiknya. Berdiam diri dari perselisihan adalah tanda hati-hati. Menjaga rahasia adalah tanda waspada, dan menampakkan tuduhan adalah bentuk kebodohan. Barang siapa yang tidak benar dasar-dasar keinginannya, ia tidak akan selamat pada dampak-dampak akhirnya. Ini banyak kalimatnya. Kenapa saya sampaikan semua? Karena saya rasa ini penting untuk dijadikan perenungan kita pada malam hari ini. Kita mulai dari potongan kalimat pertama. Segera menaati perintah Allah adalah suatu tanda mendapatkan taufiknya. Jadi kalau di antara kita timbul perasaan senang untuk melaksanakan perintah Allah, khususnya ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka menurut Al-Asbihani sebagai pengamal tasawuf ini, itu merupakan tanda-tanda seseorang tersebut telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tumbuhnya perasaan senang menaati perintah Allah itu tidak mudah. Bisa diperoleh dengan latihan. Latihan pun juga belum tentu bisa menumbuhkan rasa seperti itu. Memang secara manusiawi kita bisa melatih diri kita untuk beribadah. Misalnya menganjurkan anak-anak kita untuk rajin beribadah, agar supaya timbul perasaan senang pada diri mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi tetap yang namanya petunjuk Allah itu adalah yang utama. Jadi seseorang ketika sudah ditunjuki oleh Allah untuk menaati perintahnya, maka tidak akan ada penghalang bagi orang tersebut untuk senang di dalam mentaati perintah Allah. Tetapi tentu saja kita bisa berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah agar Allah sayang kepada kita. Ketika Allah sayang kepada kita, maka insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senang untuk mentaati perintah Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah bukan dengan paksaan, tapi memang dengan kesadaran diri karena kita senang untuk menaati perintah itu. Potongan kalimat berikutnya adalah berdiam diri dari perselisihan adalah tanda hati-hati. Ini peringatan untuk kita yang suka ikut-ikutan ya. Ada teman menyebarkan hoax, kita ikut. Ada orang yang berselisih, berdebat secara tidak sehat, kita ikut di dalamnya. Bahkan dengan kehadiran kita, perdebatan semakin sengit sehingga menjadi lebih emosional. Ada orang yang berselisih pendapat yang seharusnya bisa selesai, tapi ketika kita hadir di situ, bukannya solusi yang didapatkan, tetapi perdebatan atau perselisihan mengarah kepada benturan atau pertengkaran. Nah, ini diingatkan oleh Al-Asbihani. Hendaknya kita pandai menjaga diri kita. Lebih baik kita berdiam diri ketika terdapat perselisihan yang dikhawatirkan akan menjadi semakin membesar. Kalaupun kita mengambil langkah preventif,
Misalnya, apa yang bisa kita lakukan agar perselisihan itu bisa cepat reda? Itu boleh saja. Apakah perlu melakukan koordinasi dengan aparat? Apakah perlu kita berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan itu? Itu sesuatu yang positif yang bisa kita lakukan. Yang penting, hindari untuk secara latah kita memasuki perselisihan orang lain, karena hal itu bisa mengakibatkan kita latah dengan hal-hal yang negatif. Tentu itu akan merugikan kita. Potongan kalimat berikutnya adalah menjaga rahasia adalah tanda waspada. Jadi ketika ada sesuatu yang seharusnya kita rahasiakan, kita harus rahasiakan. Tetapi ketika ada sesuatu yang memang secara terpaksa membuat kita harus menyampaikan rahasia itu untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama, maka kita bisa saja membuka rahasia. Tetapi sekali lagi, yang diingatkan oleh Al-Asbihani adalah menjaga rahasia itu adalah bentuk kewaspadaan. Berikutnya, menampakkan tuduhan adalah kebodohan. Ini juga mengingatkan kita agar tidak mudah untuk menuduh orang lain, memposisikan orang lain dalam posisi yang negatif. Tetapi tentu saja ada mekanisme yang bisa dilakukan ketika terjadi satu perkara, ada satu masalah, maka hindarkan diri kita untuk tidak mudah menuduh orang lain sebagai penyebab dari persoalan itu, karena keletahan kita untuk menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar merupakan bukti nyata dari kebodohan kita. Jadi kita bisa mengukur diri sendiri ya, apakah kita tergolong yang latah di dalam membuka rahasia dan juga menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Yang terakhir adalah barang siapa yang tidak benar dasar-dasar keinginannya, ia tidak akan selamat pada dampak-dampak akhirnya. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ketika dasar-dasar keinginannya tidak benar, maka pekerjaan yang dilakukan biasanya akan berdampak tidak benar. Jadi Al-Asbihani mengingatkan, ketika kita punya rencana untuk melakukan sesuatu, maka pastikan yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu itu adalah benar. Perhatikan dan kontrol niat kita, apakah sudah benar atau belum. Karena dasar-dasar keinginan yang tidak benar akan berakibat kepada hasil atau dampak yang terjadi ketika perbuatan itu sudah dilaksanakan. Jadi kita jangan mengira pengamal tasawuf itu hanya beribadah siang malam. Kalau memperhatikan kata mutiara dari Ali Al-Asbihani ini banyak sekali unsur-unsur sosial kemasyarakatannya. Jadi pengamal tasawuf dan sufi itu justru memiliki sensitivitas sosial kemasyarakatan. Mereka pandai menjaga diri mereka dari sesuatu yang bisa mencemari nama baik mereka. Mereka pandai menempatkan diri mereka agar mereka tidak terkena dampak-dampak negatif. Mereka senantiasa menjaga harkat dan martabat mereka. Itu sufi yang saya kenal. Itu pengamal tasawuf yang saya kenal. Jadi mereka begitu bersahaja, mereka begitu arif, mereka bisa memposisikan diri mereka. Mereka memiliki kemampuan pengendalian diri yang luar biasa. Itu pengamal tasawuf, itu para sufi. Nah, bagaimana kalau seorang filosof ternyata punya kearifan? Seorang filosof biasanya banyak kearifan dan wisdom. Nah, oleh karena itu, para filosof juga demikian. Kadang-kadang mereka memiliki kesamaan dengan para sufi. Karena kalau para filosof muslim yang saya tahu, mereka juga pengamal tasawuf. Di samping mereka hebat di dalam segi nalar, rasio, tapi secara batin, secara spiritual mereka memiliki keunggulan-keunggulan. Nah, oleh karena itu
kaya sekali mutiara yang bisa kita dapatkan dari para tokoh muslim, baik itu filosof maupun sufi. Oleh karena itu, ikuti terus mutiara-mutiara lainnya yang akan terus kita sampaikan selama bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.